media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia yang Bhinneka. Rahayu Sampurasun. Terima kasih Ibu dan Bapak, dari yang sudah dipaparkan oleh para kolega kami, dari gambaran umum hingga temuan-temuan yang disampaikan, maka saya ingin memberikan beberapa simpulan dan rekomendasi dari catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023. Simpulan yang bisa kita ambil adalah terjadi peningkatan pengaduan sepanjang tahun 2022 yang menunjukkan kepercayaan publik meningkat terhadap Komnas Perempuan dengan jumlah penerimaan pengaduan dan diterima oleh Komnas Perempuan 17 kasus per hari. Dan ini meningkat dari tahun sebelumnya. Kemudian kekerasan di ranah personal adalah kasus yang paling banyak dilaporkan sebanyak 61%. Kemudian catatan kami juga menyimpulkan bahwa kekerasan dalam pacaran merupakan kasus tertinggi kedua setelah kekerasan terhadap istri. Dan tren di ranah personal berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan menunjukkan pola yang sama dengan tahun sebelumnya, di mana kekerasan psikis menempati urutan pertama sebesar 40%, disusul kekerasan seksual 29%, fisik 19%, dan ekonomi 12%. Catatan berikutnya adalah peraturan-peraturan yang mendukung korban seperti Undang-Undang TPKS, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 memberikan keyakinan kepada masyarakat atau korban untuk berani melaporkan kasusnya kepada lembaga layanan. Juga ini didukung dengan kampanye dan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh banyak pihak di berbagai platform termasuk media sosial. Oke. Di dalam yang disampaikan tadi data dari Badilak ya, bahwa cerai gugat mengalami peningkatan sebesar 10,9% di tahun 2022 dibanding tahun 2021. Kemudian kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di ruang publik paling banyak bentuk kekerasan seksual gitu ya. Karena kita melihat bahwa kekerasan seksual ini mendominasi gitu ya. Kemudian kasus kekerasan siber berbasis gender menjadi yang terbanyak dilaporkan di ranah publik, sebanyak 1.697 kasus di tahun 2022. Kemudian kekerasan di lembaga pendidikan juga meningkat dari 12 kasus di tahun 2021 menjadi 37 kasus di tahun 2022. Berikutnya kekerasan berbasis gender di tempat umum terjadi juga kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 303 menjadi 498. Tahun 2022 juga mendominasi di ranah personal dengan kekerasan seksual yang terbanyak dilakukan oleh mantan pacar sebanyak 549 kasus dan pacar 230 kasus. Sementara kasus kekerasan seksual berbasis gender untuk ranah publik terbanyak dilakukan oleh teman media sosial sebanyak 383 kasus. Selain itu terdapat tren kasus pinjaman online yang meningkat. Maaf. Ya. Masalah teknis ini. Oke. Kemudian delay ya. Sebentar. Dibantu. Baik, sebentar. Ya. Ini dia. Oke. Selain itu terdapat tren kasus pinjaman online yang meningkat sebanyak 225% dibanding tahun sebelumnya sebanyak 4 kasus gitu ya. Kekerasan di ranah negara pada tahun 2022 berlipat ganda dibanding tahun sebelumnya dari 38 kasus menjadi 68 kasus. Berikutnya. Dengan catatan kesimpulan temuan kami, maka kami Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa
catatan. Pertama, kepada aparat penegak hukum mengoptimalkan terkait penggunaan Undang-Undang PKDRT untuk mendorong perlindungan terhadap perempuan di luar perkawinan dalam ranah personal. Mengimplementasi Undang-Undang TPKS dalam hal kekerasan seksual di media siber, serta kasus-kasus kekerasan berbasis elektronik dalam bentuk pinjaman online. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menyikapi kasus kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, rekomendasi aparat penegak hukum memprioritaskan pemenuhan jaminan proses hukum yang berkeadilan bagi perempuan berhadapan dengan hukum, termasuk dengan kepolisian merumuskan dan menerbitkan kebijakan pedoman penanganan perempuan berhadapan dengan hukum. Begitu juga kepada kejaksaan dan pengadilan untuk mengoptimalkan penggunaan kebijakan penanganan khusus perempuan berhadapan dengan hukum yang ada di institusi masing-masing, yaitu Pedoman Kejaksaan nomor 1 tahun 2021 dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017. Kepada pemerintah Republik Indonesia mengembangkan kajian dan perangkat kebijakan yang melindungi lansia dari kekerasan. Seperti tadi disampaikan paparan sebelumnya, kami mencatat korban-korban penyintas masa lalu, perempuan pelanggaran HAM masa lalu itu banyak lansia, dan kita penting memberikan perangkat kebijakan yang melindungi lansia dari kekerasan. Selanjutnya, pemerintah RI dan masyarakat menambah dan menyediakan akses yang mudah sebagai bentuk pelayanan khusus kekerasan terhadap perempuan dalam hal pemulihan mental. Hal ini untuk menyikapi tingginya kekerasan dalam bentuk psikis, baik di ranah personal maupun publik, serta kebutuhan pendampingan psikis pada semua kasus kekerasan berbasis gender, khususnya kekerasan seksual. Untuk lembaga layanan medis, agar menerapkan SOP penanganan kekerasan seksual untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi oleh ataupun terhadap para tenaga medis. Pemerintah RI mensosialisasikan seluas-luasnya pemahaman tentang Undang-Undang TPKS kepada aparat hukum, khusus untuk menyikapi kekerasan seksual berbasis siber, pelecehan seksual dan perkosaan yang masih menjadi jumlah tertinggi dalam kasus kekerasan seksual. Pemerintah RI khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengembangkan mekanisme rujukan dan penanganan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan yang hidup di dalam HIV/AIDS. Ditemukan tingginya kasus perempuan HIV/AIDS yang dialami oleh ibu rumah tangga perlu menjadi perhatian khusus agar perempuan dan dengan positif HIV tidak mengalami stigma dan kekerasan berlapis, serta memastikan akses terapi obat-obatan yang mudah didapatkan. Kepada DPR RI dan pemerintah menyegerakan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang PPRT karena terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan pekerja rumah tangga, menunjukkan bahwa PPRT perlu mendapatkan perlindungan yang komprehensif. Kemudian RUU Masyarakat Adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi perempuan dari kekerasan. Kepada Komisi Disabilitas Nasional, memperkuat kelembagaannya untuk menyikapi kerentanan perempuan disabilitas atas kekerasan dengan perhatian khusus pada perempuan dengan disabilitas psikososial dan rungu. Rekomendasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memprioritaskan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya yang berdampak pada perempuan, untuk mencegah dan menangani peningkatan kekerasan terkait konflik sumber daya alam. Demikian rekomendasi dan kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.